Kita tuh mau bohongi siapa? Hikmat itu sesuai dengan perbuatan. Kita mau ngomong hikmat, tapi kalau kita perbuatannya begitu, kalau kita ngomel melulu, sudah nampak dan kelihatan. Jangan berdusta melawan kebenaran. Apa yang kau tabur, kau tuai. Yang tidak kau tabur, tidak kau tuai pula. Kalau kita menaburnya semuanya, yang kita taburkan itu hanyalah keluhan. Yang mana bisa kita menuai ketenangan, apalagi kemenangan, apalagi kelimpahan. Tapi kalau kita taburkan itu syukur. Dalam firman Tuhan. Saya hari ini ingin menyampaikan suatu pesan yang berjudul orang yang tenang hatinya. Sebenarnya ketenangan tidak bisa kita temukan dalam keadaan kita. Karena yang namanya hidup itu kan tidak menentu. Kondisi situasi silih berganti. Kalau kita cari damai dan tenang itu pada situasi, nggak akan pernah ketemu. Ketemu pun damai itu palsu, sebab sebentar lagi akan goyang ketika berubah tuh keadaan. Waktu sekeliling kita tidak ramah, kita akan marah. Waktu semua baik sama kita happy, tapi sebentar saja. Lalu setelah itu keadaan berubah. Tenang itu bukan keadaan. Tenang itu ternyata adalah sifat. Tenang itu adalah iman. Tenang itu adalah keyakinan. Karena itu saya kasih judulnya bukan ketenangan, tapi orang yang tenang. Sebab orang yang hatinya tenang, damai hidupnya. Siapa sini? Siapa di sini yang ingin merasakan damai sejahtera? Siapa yang ingin tahun depan kehidupannya damai? Maka kita harus membuat keputusan hari ini kepada siapa kita percaya. Dan hati-hati juga jangan sampai kita itu mau dipancing keluar dari jalur Tuhan. Lewat iri hati, lewat apalah. Setan itu ingin kita keluar jalur soalnya. Kalau sekali keluar kita bisa ditangkapnya. Jaga damai sejahtera itu. Sebab damai itu dari Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Tetap dalam spirit Natal. Saya nanti akan jelaskan dari tokoh-tokoh Natal juga. Ayat 13, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Penulisnya adalah Yakobus, saudara Yesus Kristus. Yakobus anaknya Yusuf dan Maria. Ini bukan Rasul Yakobus, saudaranya Yohanes. Dan beliau menuliskan ini setiap kalimatnya ini penuh dengan hikmat. Kita baca dulu ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Yakobus tanya di antara jemaatnya, siapa di sini orang baik? Siapa yang bijak? Siapa yang berbudi luhur? Siapa yang berakal budi itu bukan bicara tentang pintar, tetapi orang yang punya nurani, bersih. Yang gak kepingin berbuat jahat sama sesamanya. Tidak ada ill intention, tidak ada maksud buruk atas maksud buruk terhadap teman-temannya. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Saya kok jadi ingat Yusuf dan Maria. Kedua-duanya ini suami istri, sama-sama orang yang saleh. Masih ada nggak ya orang gitu di dunia hari ini? Orang yang baik gitu loh. Bukan orang yang baiknya pura-pura
hanya pencitraan. Tapi baiknya itu dari hati. Hatinya itu benar-benar mulia. Bukan berarti orang itu bukan orang berdosa. Tapi orang itu sudah punya kualitas hati yang baik. Tinggal dia kenal Kristus, dia tahu jalan keselamatan. Oh, ternyata aku tidak bisa masuk sorga karena kesalehan saya. Saya tidak bisa masuk ke sorga karena perbuatan amal sosialku. Satu langkah lagi dia ketemu, oh itu pintu. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Tapi orang jahat juga bisa bertobat. Misalnya seperti Saulus, si pembunuh dan penganiaya gereja mula-mula. Tapi orang jahat kalau bertobat, ya tetap nanti sama Tuhan akan diproses untuk jadi orang baik. Apa artinya pertobatan kalau bukan perubahan hidup? Bukankah memindahkan nama orang dari kitab maut ke kitab kehidupan? Berarti juga mengubahkan sifatnya dong. Nggak hanya nama atau teorinya. Tapi orang itu akan mengalami transformasi. Dulu orang ini sangat busuk hati. Sekarang dia menjadi seorang yang sangat care sama sesama. Seperti Saulus yang berubah menjadi Rasul Paulus. Dulu membunuh, menganiaya, bahkan mati pula tuh Stefanus, martir pertama di gereja mula-mula. Tapi akhirnya lihat, dia begitu kebapaan terhadap gereja. Terhadap Timotius, terhadap Silas. Dan dia sungguh-sungguh care banget sama gereja Tuhan. Bahkan rela menderita, mau mengalah, berkorban untuk umat Allah. Diubah. Jadi orang bijak dan berbudi itu dicari sama Tuhan. Bahkan kebaikan, kelemah lembutan, kemurahan itu semua adalah buah-buah dari Roh Kudus. Memang kita nggak bisa masuk sorga karena kebaikan kita. Nggak bisa. Tapi kalau Roh Kudus masuk di hati kita, orang jahat pun jadi baik. Itu buah roh. Kalau Roh Kudus tinggal di hatimu nggak bisa forever jahat. Nggak bisa selama-lamanya raja tega. Ini yang disebut ketenangan. Ketenangan itu dimulai dari hati yang diubah sama Tuhan. Baiklah ia, coba lihat lagi ya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, ada kata cara hidup yang baik atau a good lifestyle, a godly lifestyle, atau gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Gaya hidupnya itu baik, sehat secara iman. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Mau tahu nggak? Orang yang tenang itu sifatnya seperti apa? Orang yang tenang itu sifatnya lemah lembut. Coba lihat ya, orang yang suka berantem melulu, mana bisa tenang hidupnya? Orang yang lemah lembut itu pasti lebih tenang hidupnya. Karena itu jangan jadi orang yang keras kepala. Minta sama Roh Kudus untuk mengubahkan kita. Kalau kita itu jadi orang demennya berantem sama sesama. Gak punya musuh, cari musuh. Mana bisa sih tenang? Sekalipun orang itu hidup di dalam masa ketenangan, masa damai sejahtera, dia akan menjadi orang pertama yang memecahkan damai sejahteranya. Ada orang itu tukang perang, padahal hidup di zaman tidak ada perang. Memang ada orang yang suka sekali untuk berseteru, suka untuk bersengketa, suka cari gara-gara. Mana bisa tenang hidupnya kalau orang itu demikian. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kelemah lembutan dalam hati kita itu pangkal ketenangan dalam jiwa. Orang kalau keras, kalau kasar, nggak ada damai sejahtera. Jangankan dia, orang lain pun nggak damai di dekatnya. Waktu saya baca ayat 13 ini, kalau kamu bijak dan berbudi, kamu pasti punya cara hidup yang baik. Dan cara hidupmu yang baik itu ditopang dulu dari kelemah lembutan di dalam hatimu. Harus mulai dengan embrio atau mulai dengan level telur ikan, yaitu kelemah lembutan. Kalau kita itu gentle di dalam hati kita, aduh, hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera dari Allah. Dan belum lagi kita akan membawa damai dalam kehidupan orang lain. Saya jadi ingat Yusuf dan Maria, dua-dua orang baik, berbudi,
Gak heran anak yang mereka besarkan sekalipun itu adalah anak Allah. Yesus itu lahir dari seorang perawan namanya Maria. Tapi Yusuf, ayah asuhnya, mendidik dia dalam kebajikan, dalam budi luhur, dengan cara hidup yang baik, dengan hikmat-hikmat yang lahir dari kelemah lembutan seorang pria. Gak heran Yesus menjadi orang yang seperti apa? Dia berkata suatu hari, belajarlah dari aku. Dia ngomong gini sama murid-muridnya, because I'm meek and humble. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bravo untuk ayah asuhnya. Tidak salah. Allah Bapa menitipkan putra satu-satunya di bawah asuhan Yusuf yang diberitahukan lewat mimpi. Kamu jaga ya anak ini. Kamu jaga nih si bayi. Jangan sampai dia jatuh ke tangan yang salah. Dalam mimpi diberitahu, suruh pergi, menyingkir dulu. Karena Herodes hendak membunuh. Dalam mimpi pula diberitahu, kembalilah, yang ingin membunuhnya sudah tiada. Memang betul Bapa itu menitipkan. Allah Bapa menitipkan Allah Putra ke tangan seorang insan manusia namanya Yusuf. Yang bijak dan berbudi. Yang cara hidupnya baik. Saya bisa bayangkan aja meskipun tidak ditulis di dalam firman. Kan dia tukang kayu. Nggak mungkin lah ada uang orang dilarikan. Dia punya cara hidup yang baik. Pasti semua yang jatuh tempo yang memang sudah dibayar, pasti akan diselesaikan perabotan yang dia buat. Lalu lahir dari kelemah lembutan, bukan tukang marah-marah, gebrak meja, bukan tukang gosip juga. Tidak heran, anak yang diasuhnya, anak Allah yang tunggal, menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Belum lagi Maria, hatinya itu loh luar biasa. Terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Gak pakai nentang-nentang Tuhan. Gak pakai berontak-berontak. Gak pakai gejolak-gejolak. Tidak heran ya. Waktu saya baca ayat ini, saya mikir Tuhan, aku mau tahun depan, saya jadi orang yang lebih baik. Kedengarannya seperti apa ya bahasa orang muda sekarang, cupu gitu. Kata orang muda kan, slangnya ya. Atau udah lewat kali ya, slang itu ya. Tapi kayaknya kedengarannya lemah ya. Mau jadi orang baik, janganlah. Kita semua mau jadi orang kaya, mau jadi orang terkenal, mau jadi orang sukses, sana mau jadi orang baik. Gak apa-apa. Resolusi saya di penghujung tahun ini adalah, tahun depan saya mau jadi orang yang lebih baik, lebih bijak, lebih berbudi, punya cara hidup yang baik, dan punya hikmat-hikmat yang lahir dari kelemah lembutan yang Tuhan temukan dalam hatiku, yang Roh Kudus hasilkan di dalam diriku. Kalau kita itu jadi orang yang sifatnya lemah lembut, gak keras kepala, saya jamin hidupmu akan lebih tenang tahun depan. Bukan berarti tanpa masalah. Sekali lagi, ketenangan tidak dapat ditemukan dalam keadaan kita. Keadaan kita soalnya berubah-ubah. Tapi ketenangan akan ditemukan dalam jiwa kita. Kalau kita nggak keras kepala. Kalau kita nggak susah dibentuk sama Tuhan. Kalau kita nggak berbelat-belit sama Roh Kudus. Kalau kita nggak lika-liku jalan. Tuhan tuh lurus sama orang yang lurus. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Mulai disinggung nih oleh Yakobus. Apa saja yang akan membocorkan ketenangan? Contohnya salah satunya perasaan iri hati. Tahukah Anda? Damai sejahtera kita itu mudah terganggu karena kita iri loh. Kok enak orang itu? Aku padahal. Wah, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang paling membuka keran ketenangan sehingga bocor sia-sia. Perasaan iri, gak suka lihat orang lain sukses dan diberkati. Bahkan kalau lihat orang lain itu lebih, itu ancaman bagi dirinya. Orang ini kok semua orang memuji dia ya. Kenapa prestasinya setinggi ini? Padahal dia lebih baru loh, aku lebih lama. Kalau dalam dunia kerohanian mungkin kalau kita melihat orang lain yang dipakai Tuhan lebih dari kita. Padahal dia junior kita. Wih, saya doakan orang aja gak pernah sembuh. Orang ini sekali mendoakan Tuhan jawab begitu. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, ayat 14, dan kamu mementingkan diri sendiri, karena iri hati itu selalu fokusnya pada mi, aku. Jangan kamu memegahkan diri. Udahlah, jangan berdusta melawan kebenaran. Pasti hidupmu itu tidak akan pernah merasa tenang. Gak pernah merasa cukup. Gak bersyukur. Dan selalu melihat terus apa yang dia belum miliki. Dan selalu kita itu menuntut Tuhan
untuk apa yang dia belum lakukan. Kita lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah berikan yang ada di tangan kita, 5 roti 2 ikan. Kita nggak syukuri, makanya nggak jadi kan. Apa yang kita nggak syukuri semakin berkurang loh. Tapi apa yang kita syukuri dan kita happy dengan itu, lalu kita benar-benar memakainya untuk kemuliaan Tuhan, itu ditambahkan. Kepada yang bertalenta malah nambah. Talentanya cuma 1 gitu aja mengeluh, lalu disimpan-simpan di tanah, di eman-eman, malah justru diambil loh sama Tuhan. Kalau kita itu terus ngomel dalam kehidupan kita, mana bisa tenang. Dan apa yang kita omelkan itu akan diambil oleh Tuhan. Bangsa Israel terus ngomel kan, aduh andai kata di Mesir enak makanan. Akhirnya Tuhan berkata, baiklah kalau gitu, setelah 40 tahun nih, Tuhan maha sabar. Tapi setelah 365 hari kali 40, mereka mengeluh, Tuhan berkata, baiklah, oke. Kalian akan masuk ke tanah perjanjian. Kalian akan mati di sini. Apa yang kau keluhkan akan diambil oleh Tuhan. Terus saja kita mengeluh kurang, misalnya secara materi. Terus kekurangan. Tapi kita bersyukur Tuhan, terima kasih untuk 5 roti 2 ikan. Kami bisa pakai ini untuk nafkah kehidupan, tapi juga bisa tetap menjalankan kemurahan. Saya tetap bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya tetap juga bisa berbelas kasihan pada mereka yang lebih membutuhkan. Dan tidak apa-apa sedikit yang kami miliki, asal kami happy. Puji Tuhan, siapa sangka 5 roti 2 ikan itu menjadi 12 bakul roti penuh. Belum lagi orang-orang yang diberkati lewat kesaksian hidupmu. Mungkin 5.000 orang yang mendengarkan kesaksian Anda. Pada akhirnya itu menjamah segitu banyak orang. Siapa pernah sangka 5 roti 2 ikan ketika disyukuri 12 bakul itu diberi. Apa yang kau syukuri bertambah. Apa yang kau keluhkan berkurang. Janganlah memegangkan dirilah. Jangan berdusta melawan kebenaran. Tabur tua itu ada intinya. Ayat 14 tadi yang kalimat jangan berdusta melawan kebenaran itu, kita tuh mau bohongi siapa? Hikmat itu sesuai dengan perbuatan. Kita mau ngomong hikmat, tapi kalau kita perbuatannya begitu, kalau kita ngomel melulu, sudah nampak dan kelihatan. Jangan berdusta melawan kebenaran. Apa yang kau tabur, kau tuai. Yang tidak kau tabur, tidak kau tuai pula. Kalau kita menaburnya semuanya, yang kita taburkan itu hanyalah keluhan. Yang mana bisa kita menuai ketenangan, apalagi kemenangan, apalagi kelimpahan. Tapi kalau kita taburkan itu syukur, ketaatan, dalam spirit setia. Sudahlah, nggak usah kita koar-koar, nggak usah kita itu cerita-cerita kanan kiri. Kebenaran itu nanti akan bersaksi, bukan melawan kita, bersaksi untuk kita. Kelihatan sendiri tuayannya kan, hidupnya jadi tenang. Kok ngalami kemenangan ya? Kenapa Tuhan sertai aku ya? Padahal mustahil ini. Kok bisa ya terjadi pembelaan? Aku kan punya sedikit, kok bisa bertambah? Terjadi berkat-berkat Allah. Kita lihat ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas kalau kita itu menaruh perasaan iri, mementingkan diri sendiri. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 15, ada 3 dimensi hikmat yang bukan dari Tuhan. Ini akan, kalau kita berkecimpung di 3 hal ini, gak akan tenang deh hidupmu. 1, hikmat yang dari dunia. Itu namanya orang-orang yang hanya melihat hidup sementara ini dan semua keputusan hidupnya berdasarkan yang kelihatan. Itulah hikmat dunia, karena dunia ini kan panca indera. Dunia ini adalah selama kita ada di bumi. Tahukah kalau kita yang sudah percaya Yesus bahwa hidup kita itu tidak berhenti di sini? Kalau kita mati, ada kehidupan yang kekal. Karena hidup kekal itu sudah diberikan saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi orang yang punya hikmat hanya dari dunia, semua keputusan penting hidupnya hanya dilandaskan pada apa yang kelihatan, apa yang sementara. Ya semua segala sesuatu hanya untuk hidup sekarang ini. Jadi kalau dia nggak dapatkan semua yang dia inginkan, dia marah sama Tuhan. Tapi orang yang punya hidup kekal, dan yang hatinya diisi dengan eternity, dengan kekekalan dalam hati. Kalau misalnya ada 1-2 hal yang tidak terjadi dalam hidup kita, hati kita itu bisa nerima dan kata nggak apa-apa, upahku besar di sorga.
Kita rasa seperti disalah mengerti sekalipun kita sudah berbuat apa yang bijak, apa yang berbudi, apa yang baik. Gak apa-apa, Tuhan yang melihatnya. Manusia tidak memandangnya. Tapi upahku datang dari Tuhan. Hakku disimpan padanya. Hikmatnya gak dari dunia. Hatinya dipenuhi dengan kekekalan. Jadi gak jadi orang yang marah-marah gak terima. Aku udah lakukan gini, mana hasilnya? Aku udah berbuat baik, kok gak ada terima kasihnya? Atau sana berbuat jahat, mana ganjarannya? Enggak. Kita bisa ampuni musuh kita. Karena kita tahu Tuhan di pihak siapa. Kalau kita benar, kita disalahi oleh orang lain, kita harusnya mendoakan orang-orang yang menyalahi kita. Karena kita tahu bahwa kita nggak perlu mereka. Berkat kita datang dari Tuhan. Malah berlebihan sampai pada titik di mana aku bisa mengampuni musuhku. Kamu merugikan aku, ya sudah, I forgive you. Tapi orang yang hikmatnya dari dunia akan merasa, kok enak, tabrak lari, balas dong. Pipi ganti pipi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena dia merasa, kalau nggak dibalas sekarang, kapan lagi? Lupakah Anda bahwa ada hukuman kekal? Setiap kali saya pikirkan, saya nggak happy loh untuk musuh-musuh saya. Saya malah ngeri untuk mereka, malah saya dipenuhi dengan belas kasihan. Justru akhirnya saya berdoa supaya mereka bertobat. Supaya mereka berbalik arah. Supaya mereka diampuni dan diselamatkan. Kenapa? Karena hati saya itu tenang. Hati saya itu dapat kasihnya dari Tuhan. Dapat pengampunan. Hati saya itu dapat ketenangan. Hati saya itu dapat damai sejahtera. Sukacita saya dari Tuhan. Saya nggak perlu orang. Saya nggak perlu mereka yang bersalah kepada saya itu minta maaf dulu baru saya bisa happy. Baru saya bisa damai sejahtera. Nggak perlu. Nggak perlu. Mereka minta maaf nggak itu demi mereka. Kalau orang minta maaf sama Anda itu untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan Anda. Apalagi kalau Anda tidak salah. Justru Tuhan akan semakin cinta Anda kalau Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Enggak kok, saya kenyang. Saking kenyangnya, keluar sana, saya sudah nggak kepingin makanan orang lain. Saya nggak menginginkan permohonan maafmu. Dear musuh. Misalnya kalau kita bicara sama orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang berkata-kata jahat tentang kita. Aku nggak perlu makananmu. Aku sudah makan di rumah. Aku nggak perlu jajan. Aku nggak perlu perminta maafanmu. Tapi karena aku sudah memaafkanmu. Karena Tuhan sudah memaafkan aku. Terlebih dahulu. Dan berkatku datang dari atas. Nggak perlu dari manusia. Membuat aku merasa happy dan bahagia. Kalau kita bisa kayak gitu ya. Hikmat kita bukan dari dunia loh. Apalagi dari hawa nafsu manusia. Dari emosinya, dari egonya, dan dari setan-setan lagi. Ada hikmat yang datangnya dari setan-setan. Kadang-kadang setan kalau lewat ya, kita bisa kesumat. Bahkan, mungkin kebiasaan buruk masa lalu pun bisa kumat-kumatan. Setan kalau lewat itu hati-hati, itu bisa berantem. Dan setan itu sekalipun lewat, dia nggak bisa berbuat sesuatu pada Anda kalau Anda nggak buka celah. Kecuali kalau di hati kita sudah ada pikiran-pikiran duniawi tadi. Kok enak, nggak terima. Orang itu kok diberkati ya, saya kok enggak. Kenapa dia dipakai Tuhan? Tuhan enggak adil. Kalau ada celah-celah itu terbuka, setan lewat, celaka. Udah bukan bertepuk sebelah tangan, bertepuk tangan. Hati-hati dengan hal-hal ini, karena kebocoran-kebocoran itu mudah terjadi. Namanya damai sejahtera itu mahal sekali. Demi untuk beli damai itu ya, orang itu rela loh bayar harganya. Mau pakai berbagai macam meditasi, pakai obat, pakai berlibur yang mahal. Padahal damai itu free, for free. Damai itu sudah dibeli oleh Kristus. Damai yang sejati ya di hati. Itu nggak perlu dibeli, sudah diberikan kepadamu. Kalau kita itu bisa menjaganya, jagalah pintu belakangnya, jangan terjadi kebocoran. Karena setan itu sangat ingin mencuri damai sejahtera kita. Sebab di mana ada iri hati, sekali lagi ayat 16, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba lihat ayat 16 lagi itu. Kalau ada iri, mementingkan diri sendiri, kacaulah semuanya. Mana bisa happy, segala macam perbuatan jahat. Saya jadi ngomong soal iri ini ya. Saya jadi ingat satu tokoh lagi di dalam cerita Natal. Sebelumnya namanya Elizabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis. Dia mengandung dulu 6 bulan sebelum Maria
dikaruniai Yesus Kristus di dalam rahimnya. Elisabet ini di dalam janin yang dikandungnya itu adalah seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mereka itu kerabat jauh, jadi boleh dikatakan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus itu masih ada saudara. Tetapi Elisabet ketika melihat Maria datang mengunjungi rumahnya, Elisabet bukannya iri hati, lalu merasa nomor duakan, kamu mencuri spotlightku atau mencuri sorotan lampu. Tadi semua orang bicara tentang Sakaria, suaminya yang sampai bisu. Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis, nabi besar, nabi terbesar malahan di penghujung perjanjian lama dan pembukaan perjanjian baru. Tiba-tiba semua orang bicaranya sekarang bukan kandunganku, bukan anakku. Padahal aku ini nunggu lama loh bocah ini. Akhirnya dikaruniai. Tiba-tiba datang anak muda namanya Maria, datang ke rumah. Semua perhatian shift dan bergeser dari saya ke dia. Bahkan sukacita sorga pun sepertinya seolah-olah ada atasnya. Saya hanya jadi pupuk bawangnya, hanya jadi cadangan. Tapi coba lihat tuh Elisabet kalau Anda baca di kitab Injil. Dia malah justru dihinggapi Roh Kudus dengan sukacita dan menyanyi memuji-muji Ibu Yesus. Dia berkata, engkaulah ibunya yang mengandung Tuhan. Coba bayangkan, kok bisa ya? Kalau kita jadi Elisabet jangan berkata gampang, karena kita nggak ngalami. Dalam perkara-perkara sederhana aja, misalnya lihat orang lain dulu diberkati, doanya dijawab. Siapa dapat jodoh dulu? Wah, itu sensitif sekali. Lalu dilalui sama adik-adiknya. Yang duluan maksudnya menikah. Nggak gampang. Kalau kita itu disalib itu perasaannya nggak enak. Ini Elisabet dari spotlight, seluruh dia the talk of town atau sekota itu bicara tentang dirinya. Tiba-tiba Maria datang, nggak ada yang bicara lagi tentang Elisabet. Semua bicara tentang Maria. Semua fokus ke sana, rumah tangganya semua. Nggak gampang. Tapi dia menunjukkan bahwa hatinya tidak perlu iri. Makanya Elisabet melahirkan nabi besar. Ada berkat tersendiri pada Yohanes Pembaptis dan diurapi. Ada sukacita. Hati-hati ya, iri adalah godaan. Pencobaan yang membocorkan ketenangan hati kita dan damai sejahtera kita. Dan bisa sekaligus langsung bocor itu nggak perlu berapa menit. Langsung detik itu juga berapa liter damaimu langsung semua terguyur habis. Hanya karena iri hati. Jadi kalau kita mau tenang tahun depan, pasang tapal kuda. Jangan lihat kiri kanan. Happy untuk orang. Jangan iri hati. Tapi hikmat yang dari atas ayat 17 adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 17 ini lawan katanya semua yang bisa membocorkan damai sejahtera. Tapi di ayat 17 ini dijelaskan apa-apa yang justru menambahkan damai di hati. Pertama-tama murni hikmatnya. Motivasinya itu dijaga ya. Pastikan motivasimu selalu dicek dalam hadirat Allah. Karena di dalam motivasi kita, kalau kita tahu motivasi kita benar, kita tidak takut apa-apa. Hati kita pasti bisa menyimpan damai sejahtera. Pendamai, suka lihat orang itu rukun, akur. Jangan jadi gosiper. Orang yang gosip itu kayaknya panas, gosipnya kayaknya enak, sedap-sedapan. Tapi hati itu nggak akan tenang kok. Setelah selesai menggosip atau mendengar gosip, hatinya itu panas, ikut panas. Peramah, friendly. Ya. Tahun depan lebih banyak senyum, sana jangan cemberut terus. Waktu kita bersuka cita, sukacita itu kembali ke kita. Hati yang gembira adalah obat. Penurut, gak usah pakai gejolak, bangkang, semuanya. Ada orang itu yang suka, apa ya kalau bahasa di Surabaya sini yang orang sering ngomong ada suka mengeyel gitu ya. Sukanya itu, janganlah jadi orang yang lebih easy lah. Jangan jadi a difficult person, jangan jadi orang yang sulit. Penuh belas kasihan, sensitif sama orang-orang sekelilingnya dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Jangan pilih kasih. Orang-orang yang suka pilih-pilih kasih secara sengaja, ditunjukkan lagi. Orang seperti itu sedang menabur perpecahan. Nanti ujungnya kembali ke kepala kita sendiri. Kita yang harus memperbaiki kerusakan yang kita timbulkan. Apalagi dalam keluarga.
Papa Mama, kalau Anda mau lihat keluarga Anda tenang, penuh damai sejahtera, jangan pilih kasih secara sengaja. Nggak sengaja pun kadang-kadang kita masih terkesan pilih-pilih. Tapi nggak apa-apa, asal jangan sampai kita itu melakukannya dengan sengaja yang melukai hati anak-anak kita. Pasti ada perbedaan di antara anak, tapi usahakan selalu ada kesetaraan. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ada 3 poin yang saya ingin Anda catat. Orang yang tenang hatinya, 1, sifatnya lemah lembut dan tidak keras kepala. Ya. 2, tidak merasa sukses orang lain adalah ancaman baginya. Anda lakukan ini. Hatimu akan tenang, hidupmu akan damai. 3, mencintai damai. Dan membawa suasana sejuk di mana-mana. Jadikan itu goal hidupmu, cara Allah memakaimu. Nggak usah cara memakai besar, cara Tuhan memakai itu harus cara yang besar, penuh dengan mujizat. Mulai dengan damai, ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi belajar untuk mencintai damai dan bawa suasana sejuk di mana-mana. Penulis buku ini adalah Yakobus, saudara Yesus Kristus yang di gereja mula-mula terkenal sebagai seorang pembawa damai. Dia dikenal sebagai seorang peacemaker. Yakobus ini pergi kemana-mana juga selalu membawa suasana sejuk. Karena itu kalau kata-kata kita itu ada parangnya, tolong minta sama Tuhan kikis lidah. Supaya gergaji-gergajinya itu tidak runcing, tajam, dan melukai. Beberapa orang kata-kata atau kalimatnya itu seringkali meskipun kadang-kadang candaan saja, itu menimbulkan luka di mana-mana. Nah, kita berdoa, kita berubah ya. Kita belajar seperti Yakobus, dan di ayat 18, damai itu ditaburkan untuk mereka yang mengadakan damai. Belajar cinta damai, senang kalau lihat orang lain senang. Jangan punya selera yang jelek, senang kalau lihat orang lain sakit. Orang begitu adalah orang yang sakit. Kalau suka lihat orang lain sakit, menyakiti orang lain, happy lihat orang lain tersakiti, itu orang itu sendiri adalah orang yang sakit. Kalau kita itu orang yang sehat imannya, kita akan cinta damai. Kita senang lihat orang lain bahagia. Tapi jangan membahagiakan orang lain, kalau mereka salah, tetap kita harus tegur mereka. Ya, kita bukan menjadi people pleaser yang suka menyenangkan semua orang, bukan. Tapi kita harus belajar untuk senang. Kalau orang lain bahagia untuk perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang baik. Belajar bawa suasana sejuk di mana-mana seperti Yakobus, saudara Yesus. God bless you. Malah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, khususnya damai sejahtera diberikan dalam nama Yesus. Amin.